Kita hidup di zaman yang mirip dengan zaman fatrah, masa di mana utusan Allah langka, dan orang-orang beriman mendapatkan penghiburan melalui mimpi-mimpi yang benar atau al-mubasyirat. Coba Anda tanyakan isi video ini kepada para ulama, maka ulama-ulama saat ini mungkin saja berselisih mengenai hukumnya. Satu pihak mengatakan haram, yang lain mengatakan sunnah. Pertama, beberapa ulama yang melarang tindakan tersebut berdalil pada hadits yang melarang sujud kecuali kepada Allah. Kedua, ulama lain yang mendukung, bahkan menyebutnya sebagai sunnah dalam memuliakan guru atau orang tua, mengutip hadits tentang dua orang Yahudi yang mencium kaki Nabi, serta kisah Imam Muslim yang mencium kaki Imam Bukhari. Jadi, mana yang benar? Bagaimana kita sebagai orang awam dapat memverifikasi kebenarannya? Ini hanya satu contoh. Banyak kasus serupa di mana satu kelompok menganggap suatu tindakan haram bahkan syirik, sementara kelompok lain meyakini tindakan itu membawa keberkahan, seperti memperindah atau meninggikan makam ulama atau habaib, dan memajang foto mereka. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di zaman yang mirip dengan zaman fatrah, masa di mana umat Islam jauh dari masa kenabian sehingga menimbulkan banyak kebingungan. Di zaman ini, Allah menghibur orang-orang yang terasing karena mempertahankan keimanan melalui mimpi-mimpi baik. Dalam Sahih Bukhari nomor 6499, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, dan apa yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong." Dalam kitab Fathul Bari halaman 506-507, Ibnu Battal berkata, berdasarkan hadits ini, maka makna hadits tadi adalah bila hari kiamat sudah dekat, ilmu agama dihilangkan dan simbol-simbol agama diacuhkan dengan huru-hara dan fitnah. Maka pada saat itu manusia memerlukan orang yang mengingatkan dan memperbaharui ajaran agama yang telah mereka pelajari, sebagaimana umat terdahulu diingatkan oleh para nabi. Namun, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup, dan zaman itu menyerupai zaman fatrah atau kekosongan dari utusan, karena tidak ada lagi kenabian setelah beliau, digantikanlah dengan mimpi yang benar yang merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian yang mendatangkan kabar gembira dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama dan umat Islam kini mudah mengakses dalil di mana saja dan kapan saja dengan adanya internet. Namun, hanya Allah yang dapat memvalidasi kebenarannya. Kondisi ini bisa diibaratkan semua orang memiliki lampu namun tanpa listrik, sehingga dunia mengalami kegelapan. Mereka memiliki pengetahuan tetapi membutuhkan petunjuk untuk memvalidasi kebenaran tersebut. Dan dalam mimpi Muhammad Qasim, dialah yang saat ini diberi listrik oleh Allah agar lampu-lampu itu bisa menyala, menerangi seluruh dunia. Pada tanggal 20 September tahun 2015, Muhammad Qasim melihat dalam mimpi bahwa kegelapan ada di mana-mana. Mereka memiliki segalanya kecuali listrik. Tidak ada listrik untuk menyalakan lampu dan semua orang mencari listrik. Kemudian dia melihat bahwa Allah memberinya listrik dengan rahmatnya. Muhammad Qasim pergi ke ulama, mufti atau ahli Islam dan pemimpin muslim untuk memberitahu mereka bahwa dia memiliki listrik yang dapat menerangi semua rumah. Tapi ulama, mufti dan para pemimpin tidak percaya padanya bahwa dia benar-benar memiliki listrik. Mereka mengatakan bahwa Muhammad Qasim berbohong. Ulama, mufti dan pemimpin tidak percaya bahwa dia memiliki listrik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dan tidak juga menghentikan atau melarang Muhammad Qasim untuk mengatakan